Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu doakan mudah-mudahan kalian semuanya sehat ya. Baik, nah hari ini kita akan memulai pembelajaran bab kedua, yaitu transformasi geometri. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini kita diberikan kemudahan dalam berpikir, kemudian mendapatkan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku kelas 9, pada hari ini kita akan belajar transformasi geometri. Ya, apa itu transformasi geometri? Oke, kita ke kata-kata transformasi dulu. Ya, apa kira-kira artinya transformasi? Perpindahan, oke, boleh. Apalagi? Oh, bisa jadi, ya. Baik, oke, transformasi geometri. Nah, transformasi nanti kita akan simpulkan apa itu transformasi geometri setelah pembelajaran selesai ya nak ya. Nah, transformasi geometri itu ada 4 nak. Yang pertama itu ada translasi, kemudian refleksi, rotasi, dan dilatasi. Jadi jenis-jenis perpindahan bangun ruang dan bangun datar ini ada 4. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas translasi. Oke, lanjut ya. Nah, apa itu translasi? Ya, sebelum kita menemukan jawabannya, Ibu ingin kamu coba mengingat kembali kalau misalnya kamu pernah menggeser meja. Nah, itu kan sering sekali ya kita dalam kehidupan sehari-hari kita menggeser meja, kemudian mendorong meja atau kursi. Ya, kira-kira apa yang terjadi ketika kamu memindahkan meja? Oke, betul sekali. Apa? Mejanya berpindah dari titik semula ke titik akhir. Betul. Ya, mejanya berpindah. Nah, pertanyaannya di sini, ketika mejanya berpindah posisinya berubah? Jelas, ya betul sekali, pasti berubah. Tapi mejanya berubah enggak? Ya tidak berubah. Maka yang berubah hanya apa? Posisinya saja. Bisa dipahami? Nah, jadi ketika kita menggeser suatu meja, bentuknya tidak berubah, ukurannya berubah enggak? Bentuknya saja tidak, pasti ukurannya tidak. Hanya apa? Posisinya saja yang berubah. Nah, itu disebut translasi, nah, ya. Coba kamu sebutkan contoh lain dari translasi yang kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh. Mindahin mobil, boleh. Terus apa? Memindahkan lemari. Oke, udah pinter semuanya ya. Jadi, kalau kita lihat ya, perhatikan translasi itu pergeseran. Jadi hanya menggeser bangun datarnya atau bangun ruangnya saja, tapi tidak merubah bentuk. Ya. Baik, untuk memahami lebih dalam lagi soal translasi, tadi sebelum pembelajaran sudah Bu Kori berikan LKS ya nak ya. Oke, ya. LKS-nya kurang lebih seperti ini ya. Ada gambar. Nah, kita akan coba mentranslasikan suatu titik. Di sini titiknya A3,2, kemudian ditranslasikan sepanjang -3,4. Nah, yang harus kita ketahui, kamu sudah pernah belajar koordinat kartesius kan? Ya, kelas 6 sudah, kemudian kelas 8 sudah. Nah, berarti koordinat kartesius ini sudah bukan suatu hal yang baru lagi buat kalian, ya. Oke, baik, kita mulai ya. Akan Bu Kori arahkan. Yang pertama adalah titiknya A3,2. Kita translasi titiknya dulu, ya.
Nah, nih, tadi A-nya 3,2. Ditranslasikannya sepanjang berapa? Nah, translasinya minus 3,4. Nah, yang minus 3 ini artinya adalah sumbu X-nya. Yang 4 ini sumbu Y-nya. 3 berarti positif 3 berarti ke kanan. Minus 3 berarti ke kiri. Nah, kalau yang 4 berarti positif 4 ke atas, negatif 4 ke bawah, karena sumbu Y itu ke atas atau ke bawah, sumbu X itu ke kanan atau ke kiri. Oke, berarti minus 3,4. Nah, titik 3 ke sini minus 3. Oh, berarti ke kiri atau ke kanan kalau minus sumbu X? Iya, ke kiri. 1, 2, 3. Berarti titiknya kita rubah ke kiri sebanyak 1, 2, kemudian 3. Nah, lalu katanya sumbu Y-nya tadi translasinya sumbu Y-nya 4 ya. Nah, kalau 4 berarti ke atas atau ke bawah? Betul, ke atas sebanyak 4. Jangan mulai dari 0 ya, tapi mulai dari titik yang tadi tuh 2. 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti titik A aksen ya adanya di titik berapa tuh? 0,6 ya. Oke, Bu Kori ganti ya. 0,6 nih titiknya di sini. Ini Bu Kori namakan titik A aksen. A aksen, titiknya berarti tadi jadinya 0,6 ya. Kenapa 0,6? Karena minus 3, dari 3 jalan ke kiri 3 jadi 0 ya. Kemudian 4, dari 2 ke angka 4. Sekali lagi ya nak ya, satu kali lagi Bu Kori contohkan yang B. Nanti yang C sama D silahkan kalian buat sendiri. Oke, lanjut yang B ya. Yang B titiknya 6,2. Ditranslasikan tadi berapa ditranslasikannya? Min 3,4 ya. Berarti dari 6 ini, dari 6 ya, kita rubah ke minus 3,4. Sebentar. Nah, kita jalan 1 ke kiri ya, karena minus 2, kemudian 3. Oh, adanya di titik A minus 3,4. 1 ke atas ya, 2, 3, 4. Nah, titik B-nya berarti adanya di sini. Ini Bu Kori ganti saja ya warnanya. Jadi apa ya kira-kira? Merah ya, untuk membedakan bahwa ini adalah hasil translasinya. Oke. Kalian silahkan lanjutkan untuk titik C dan D. Ya, Nak? Tulis gambar dibuat di LKS yang sudah Bu Kori berikan. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, setelah kita mentranslasikan titik-titik ini, kita tulis nanti di sini hasil translasinya. Contoh, translasi A 3,2. Tadi kita sudah A-nya 3,2, kemudian kita translasi 3 ke kiri, kemudian 4 ke atas. Hasilnya ini ya, A aksen ya. Berapa ini titik koordinatnya? X-nya 0, Y-nya 6. Maka kita pindahkan ke sini. Hasil A aksennya, hasil translasinya 0,6. Begitupun juga yang B. Yang B, lihat. Di sini ya, hasil translasinya. Berarti berapa nih koordinatnya? Ya, yang sumbu X-nya berapa nih? 3, sumbu Y-nya 6. Berarti titik B-nya 3,6. Seperti itu nak, semuanya kalian pindahkan ke LKS-nya ya. Setelah semuanya ya, jadi kita ada 2 kali
translasi pertama yaitu minus 3,4, translasi yang kedua itu 4, minus 6 ya. Nanti hasilnya kita lihat akan jadi seperti ini nak. Nah, ini hasil translasi yang pertama dari titik A, B, C, D. Ini titik awal yang hitam ya. Oke, betul ya. Ini hasil translasi dari minus 3,4. Kemudian yang ini hasil translasi dari berapa nih nak? Tadi 4, minus 6. Ini hasil translasi yang kedua, 4, minus 6. Nah, ini kalian coba lihat nih hasilnya ya, translasi yang kedua, titik A nya, sumbu X nya berapa? Minus 4. Sumbu X nya berapa? Bukan minus 4 ya, berapa? 7 nih sumbu X nya ya. Sumbu X nya 7, sumbu Y nya minus 4. Maka kita pindahkan sumbu X nya tadi 7, sumbu Y nya minus 4 ya. Nah, demikian juga yang lainnya nak. Silahkan semuanya kalian pindahkan. Titik B aksennya berapa, C aksennya, D aksennya ya. Nanti kalian pindahkan. Nah, di sini bisakah kita membuat kesimpulan? Oke, dengarkan, perhatikan semuanya. Yang hitam ini ya, ini merupakan titik asalnya. Kemudian ditranslasikan minus 3,6. Nah, menjadi ini hasil translasinya. Bu Kori tanya, posisinya berubah? Betul, pasti berubah. Dari yang hitam ini ke merah posisinya berubah. Nah, pertanyaannya, apakah bentuknya berubah? Coba lihat bentuk asal. Bentuk asal apa? Persegi panjang ya. Nah, setelah ditranslasikan apakah berubah bentuknya? Enggak, betul sekali tidak berubah. Berarti bentuknya tidak berubah ya. Oke, kita lihat apakah besarnya berubah. Kalau kita mau tahu, tadi bentuknya tidak berubah, sama-sama persegi panjang. Apakah ukurannya berubah? Kalau kita mau tahu ukuran, berarti kita harus hitung dulu nih. Dari A ke B, 3 ke 6. Berapa ukurannya? 3 ya. Jadi panjangnya 3. Kemudian kita lihat lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebarnya 6. Nah, coba kita lihat hasil translasinya. Panjangnya 3 nih ya, 1, 2, 3. Lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebarnya juga 6. Berarti ukurannya sama atau beda? Betul sekali, ukurannya tetap sama. Jadi translasi ya, posisinya itu berpindah, bentuknya sama, kemudian ukurannya tetap sama ya. Baik, nah jadi hanya posisinya saja yang berpindah. Oke, baik, itu adalah silakan kalian tulis di sini ya, translasi dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Nah ya, nanti kita akan lihat hasil kerjanya, kemudian kita akan buat kesimpulannya. Oke, itu saja dari Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kalian ya. Ibu tunggu tugasnya, silakan kalian kumpulkan di Google Classroom dengan nama tugas LKS Translasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.